Golden City Bekasi, kawasan hunian terpadu yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan, ruko, dan perkantoran, memiliki luasan sekitar 100 hektar dan lokasi yang sangat strategis. Pada pintu masuk Golden City, kalian akan langsung lihat kafling komersil yang terdiri dari beberapa tenan-tenan populer seperti Pizza Hut, Dunkin Donuts, KFC, dan lainnya. Pada layout kawasan ini, terdapat 3 klaster yang lagi on sale saat ini. Klaster Flower Garden, Diamond, dan Greenwood. Kita akan review satu persatu. Oke guys, pertama aku mau review dulu untuk klaster Flower Garden. Kebetulan nih, untuk ke klaster itu kita melewati ruko Greenwood ini. Klaster Flower Garden ini bisa dibilang sangat cocok untuk hunian keluarga muda yang baru menikah atau punya 1-2 anak. Dan walaupun ini terbilang baru, tapi klasternya ini udah sold sampai 25% loh. Bisa dibilang penjualan untuk Golden City Bekasi ini memang cukup cepat. Pertama aku mau review dulu untuk tipe Marigold. Modelnya itu minimalis dengan fasad menggunakan kombinasi material homogeneous style, cat dengan color scheme gradiasi coklat, hitam, dan abu, jadi memberikan warna ambience yang hangat dan homey gitu pada rumah. Lalu untuk carportnya sendiri ini bisa muat untuk 2 mobil loh, keren. Jadi lo bisa punya 2 mobil, amin. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Pada saat pintu dibuka, langsung masuk ke ruang tamu. Di sini untuk jendelanya itu frame-nya aluminium dan kaca. Jadi intensitas cahaya yang masuk ke dalam rumah itu lebih banyak dan bikin rumah terang. Anyway guys, untuk jendelanya pun ini bisa buka tutup ya, sehingga sirkulasi udara itu lancar masuk ke dalam rumah. Walaupun kecil, tapi rumahnya itu memang sudah didesain terlihat lega gitu. Lantai 1 ini terdapat 1 buah kamar, dapur, dan 1 buah kamar mandi. Nah, ini dia untuk kamar tidurnya yang di lantai 1. Terdapat ceiling gypsum, jadi nggak akan panas dan ceilingnya pun tinggi. Lalu juga ada 2 jendela buka tutup juga yang langsung mengarah ke dapur. Terus guys, untuk kamar mandinya sendiri ini benar-benar memanfaatkan fungsi ruangan di bawah tangganya. Nih bisa dilihat juga terdapat 1 jendela di sini yang berfungsi sebagai ventilasi maupun untuk masuknya cahaya dari luar sehingga kamar mandi ini tidak terlihat gelap ya. Ceilingnya juga tinggi dan udah dipasangkan plafon gypsum gitu, memberikan kesan yang lega juga untuk rumah walaupun nggak terlalu besar. Aku naik ke lantai 2 mau ngecek apa yang ada di lantai 2, dan ini jendela menarik perhatian aku karena ada jendela pada bagian tangganya. Ini hal yang penting sih karena berarti tangganya ini nggak gelap gitu. Terus pada lantai 2 ini terdapat 1 kamar mandi dan terdapat 2 buah kamar. Pertama untuk kamar anaknya, semuanya itu ceilingnya memang dibuat tinggi agar terlihat lega ya. Dan nuansa warna putih bersih. Terus juga terdapat 2 buah jendela kaca di sini yang bisa dibuka, jadi sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk ke dalam kamar. Terus kita langsung masuk ke master bedroomnya. Pada master bedroom ini terdapat connecting room ke kamar mandi sehingga bisa masuk ke kamar mandinya langsung dari master bedroom maupun dari luar. Ukurannya memang paling besar, lebih besar dari kamar anak maupun kamar di lantai 1 tadi. Terdapat sliding door menuju ke balkon, jadi bisa santai-santai ngelihat sunset di balkon sama cuami. Pada kamar mandinya terdapat sanitary standar, kloset, shower, wastafel, dan plafon gypsum water resistant. Terus juga ada ventilasinya. Kayaknya nggak afdal kalau nggak keluar ke balkonnya. Ternyata railing balkonnya ini dari kaca tempered glass loh guys. Dan bisa dibilang ini balkonnya cukup besar karena dari samping sampai ke depan. Untuk tipe Marigold ini start from 800 jutaan guys. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya bisa WhatsApp aja ke kontak di bawah ini ya. Nah berikutnya untuk tipe show unit Oleander. Ini lebih kecil ya daripada Marigold dan ini dia yang harganya start from 600 jutaan guys. Secara general ini nggak beda jauh ya desainnya dari Marigold. Bedanya itu hanya luas bangunan dan luas tanahnya aja. Tapi ya memang untuk carportnya ini hanya untuk 1 mobil. G&A Group sebagai developernya Golden City ini memang khas banget bikin fasad dari HT Pola Travertine, itu pola marmer elegan dari Italia gitu. Langsung aja kita masuk ke dalam rumah ya, seisi ruangan nggak jauh beda juga kan. Untuk
Ruang tamunya lega dan terdapat jendela-jendela yang bisa dibuka untuk pergantian sirkulasi udara, ceiling yang tinggi, lalu langsung pintu ke dapur bagian belakang taman juga. Memang nggak terlalu besar untuk tamannya karena ukuran tanah sisanya ke belakang itu memang lebih kecil, nggak sebesar yang marigold tadi. But it's okay lah ya, bisa masak, lalu bisa jemur kain juga untuk di sebelahnya itu. Terus untuk posisi kamar mandinya ini nggak terlalu di bawah tangga banget ya, karena ini tadi kan agak maju ke depan ke arah taman tadi. Jadi kamar mandinya juga ada ventilasi, jadi nggak gelap. Ruangan tamunya terlihat lebih besar karena pada bagian bawah tangganya itu kosong, bisa digunakan untuk menyimpan barang atau lainnya. Oke, kita langsung aja ke lantai 2. Seperti tadi lagi juga ada jendela di sini, jendela hidup juga, jadi bisa dibuka juga untuk sirkulasi udara ya. Kita langsung ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Dan ini dia master bedroomnya, terdapat juga pintu sliding door ke arah balkon. Dan di sampingnya juga ada jendela yang bisa dibuka tutup. Untuk balkonnya pun ini termasuk yang luas gitu guys. Kalian bisa taruh kursi santai gitu di situ. Jadi bisa minum teh sama papa, mama, bini, laki gitulah ya. Aku coba masuk ke balkonnya. Oh ya, di situ juga ada floor drainnya loh. Jadi ini balkonnya memang perlu dikasih floor drain biar airnya nggak mengendang di balkon ya. Railingnya sama dari kaca tempered glass gitu dan hand railing dari stainless. Sedangkan pada bagian dalam rumah untuk railingnya itu dari stainless dan hand railingnya itu dari kayu. Terus ini dia untuk kamar mandi, tidak ada connecting room lagi untuk kamar mandinya ya, beda dengan marigold tadi. Kalau oleander nih kamar mandinya sendiri gitu. Untuk sebelahnya ada kamar anak, juga terdapat 2 buah jendela yang bisa dibuka dan tutup. Jadi intensitas cahayanya tetap masuk full ke dalam kamar. Oh iya, dari tadi aku belum cobain nih buka jendelanya. Mari kita coba buka jendelanya kayak gimana sih anginnya ya. Oke guys, anginnya lumayan kenceng. Kita tutup lagi. Oke guys, saatnya kita pindah ke cluster diamond. Jadi di cluster diamond ini terdapat 8 tipe rumah. Start from 700 jutaan sampai 2 eman. Dan penjualan pada cluster ini sudah mencapai 65%. Wow, amazing ya. Oke, langsung aja kita ke show unitnya untuk ngecek salah satu tipe rumah yang ada di cluster diamond. Salah satu hal yang berbeda dari flower garden dan diamond adalah material untuk lantai carportnya, yaitu dari batu sikat. Ditambah dengan perbedaan warna pada homogeneous style fasadnya. Di sini warnanya itu merah bata. Lantai carport dan lantai rumahnya itu beda level gitu guys. Jadi kita harus naik dulu beberapa anak tangga baru bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dibikin semi split level gitu. Sehingga rumahnya ini memang elevasinya lebih tinggi daripada jalan maupun lantai carportnya sendiri. Rumah-rumah di cluster diamond ini emang diklaim memiliki bukaan yang cukup banyak loh guys. Jadi gunanya itu biar ruangan dalam rumah mendapatkan cahaya yang cukup saat siang hari dan cross ventilation udara menjadi lebih mengalir gitu. Jadi dapat meminimalisir energi yang terpakai untuk AC maupun lampu. Pada bagian taman belakangnya ini cukup luas loh guys. Jadi pada bagian belakang ini terdapat 1 kamar asisten rumah tangga sama toilet dan dapur untuk memasak. Lalu tamannya pun juga cukup luas gitu. Jadi bisa lebih dimaksimalin lagi untuk tanamannya biar makin segar. Pada lantai 1 terdapat 1 buah kamar tidur, 1 buah kamar mandi dan ruang tamu. Ini dia untuk kamar tidurnya. Kira-kira ukurannya ini ada kayak 2,5 meteran gitu sih. Terus untuk plafonnya juga udah ada gipsumnya. Jadi kamar-kamar di sini semuanya udah diplafonin sehingga adem ya tetap. Dan ada jendela juga bisa dibuka dan tutup juga. Jadi semua sirkulasi udara dan cahaya memang benar-benar terjamin sih di sini. Oke, sekarang kita coba lihat untuk kamar mandinya. Level lantai pada kamar mandi berbeda dengan level lantai satunya, jadi emang dibikin ke bawah dan pas di bawah tangga guys. Ya sama lah ya kayak yang lainnya. Oke, mari kita naik ke atas ke lantai 2. Oh ya guys, juga terdapat plan lantai ya pada tangga, sehingga kalau kalian nyapu itu nggak langsung ngotorin cat dindingnya yang warna putih. Dan railing tangganya ini dari stainless steel, sedangkan hand railingnya itu dari wood gitu, wood panel.
Pada lantai 2 terdapat 2 buah kamar tidur dan 1 buah kamar mandi. Langsung aja kita kepoin untuk master bedroomnya ini. Connecting room langsung ke kamar mandi ya. Terus untuk plafonnya itu model drop ceiling. Sekelilingan dindingnya ini pun juga udah dikasih wallpaper gitu, yaitu sesuai selera lah ya. Terus juga ada sliding door langsung menuju ke balkon. Mari kita lihat connecting room ke kamar mandinya. Ya, jadi buka pintu langsung ke kamar mandi dan ada ventilasi juga serta sanitary yang standar, ada wastafel, shower, dan closet. Lalu untuk kamar di sebelahnya itu adalah kamar anak gitu. Untuk interiornya di sini sudah diisi dengan lemari gantung, lemari kain, lalu ada meja belajar dan 1 single bed. Oke, untuk ke balkon itu ternyata nggak cuma dari master bedroom loh. Dari sini kita juga bisa masuk ke balkonnya. Jadi cukup adil, nggak cuma orang yang tidur di master bedroom yang bisa ke balkon. Karena di sini pun juga terdapat akses yaitu sliding door ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk balkonnya ini benar-benar sangat luas sekali karena ini mengelilingi kamar master bedroom tadi. Railing balkonnya pun masih dari kaca tempered glass dengan hand railing stainless steel ya. Jadi semua itu sama. Oke, mari kita masuk lagi ke dalam karena kalau kelamaan di luar jadi pengen santai dulu. Jadi pada cluster diamond ini terdapat 1 buah clubhouse. Jadi kalian bisa nge-gym gratis di situ sebagai penghuni ataupun berenang free, bawa anak-anak nggak usah keluar lagi. Oh ya, selain clubhouse juga terdapat banyak banget taman-taman untuk santai dan area jogging track gitu guys. Jadi para penghuni bisa olahraga di dalam cluster pagi maupun sore. Oke, berikutnya kita masuk ke cluster Greenwood. Untuk penjualan cluster Greenwood sendiri udah mencapai 85% loh. Nah, jadi kalian kalau berminat, ayo sekarang bisa langsung aja dikontak karena di Greenwood ini memang start from 800 jutaan sampai 2 eman karena ada beberapa tipe rumah. Pertama, tipe cedar itu memang harganya 988 jutaan dengan luasan tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 68 meter persegi. Tapi itu tipenya udah sold out, begitupun dengan Masonite yang udah sold out, luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 58 meter persegi, harganya 800 jutaan. Jadi sisa tipe rumah yang masih on sale saat ini untuk cluster Greenwood itu adalah start from 1 eman sampai 2 eman. Oke guys, segitu aja dulu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga aja bisa memberikan informasi kepada kalian. Untuk kalian yang berminat bisa follow aja IG aku di Yola Ureh atau langsung IG-nya Perumahan Golden City. Atau untuk kalian yang berminat bisa langsung aja kontak WA yang tertera di nomor ini. Oke guys, jika ada salah-salah kata nih, kalian bisa aja langsung komen di bawah. Atau kalau ada rekomendasi perumahan yang harus kita review untuk berikutnya, bisa juga komen di bawah ini. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga ya. Kami menerima komen positif maupun negatif agar channel ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Thanks for watching guys. See you.